Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih untuk Audrey selaku guru di SMA Negeri Sumatera Selatan dan juga adik-adik yang sudah bergabung di sini. Total ada 17 partisipan ya, tapi mungkin adik-adik ada sekitar 10-an ya. Terima kasih untuk adik-adik yang sudah menyempatkan hadir setelah kelab dan juga akhirnya mau bergabung di sini. Saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Eli Agusta. Di sini saya akan menjadi moderator dari sharing session meeting kita pada hari ini. Untuk rundown akan ada 4 acara. Yang pertama yaitu pembukaan, kedua adalah video dari Beasiswa Belajar Sempurna Introduction, dan ketiga ada presentasi, dan terakhir adalah sesi diskusi dan juga tanya jawab. Untuk membuka acara pada pagi hari ini, mari kita sama-sama melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan acaranya berjalan dengan lancar. Partisipasi dan keaktifan adik-adik juga sangat kami apresiasi. Mohon nanti seberjalannya acara, mohon disimak informasinya, mohon disimak presentasi dan videonya, dan tanya pertanyaan yang kurang jelas sebanyak mungkin. Karena ini tidak bukan hanya untuk adik-adik dari alumni SMANS, untuk adik-adik SMANS gitu ya. Baiklah, selanjutnya saya akan mempersilahkan kepada tim IT untuk men-share video terkait dengan BBS Introduction. Silakan. Hai, kenalan dulu yuk dengan BBS. Beasiswa Belajar Sempurna. BBS lahir dari keinginan sederhana, memberi kembali. Bermula dari refleksi alumni SMANS yang bisa lulus dari sekolah menengah atas dengan bantuan finansial dari berbagai pihak, serta banyaknya fenomena alumni SMANS yang terkendala finansial dalam melanjutkan studi ke perguruan tinggi, membuat Angkatan 4 berinisiasi sekaligus meneruskan ide-ide dari para alumni untuk membuat wadah donasi bersama yang bertujuan memberikan beasiswa kepada lulusan SMANS. BBS juga diharapkan menjadi wadah bagi para alumni SMANS dalam berkontribusi nyata, berbalas budi, dan memberikan dampak berkelanjutan baik untuk individu maupun sekolah. Beasiswa Belajar Sempurna adalah beasiswa biaya kuliah atau UKT per ajaran semester genap atau genjil bagi lulusan SMANS dan bantuan pendidikan bagi siswa SMANS. Sumber dana berasal dari donasi alumni SMANS sesuai kemampuan dan kesanggupan alumni. Untuk menjaga kejelasan sumber dan peruntukan dana beasiswa, maka dibuatlah laporan bulanan dan juga laporan akhir periode yang dapat diakses oleh khalayak umum pada website resmi BBS. Sedikit, namun jika dikumpulkan bersama akan menjadi bukit. Patungan alumni SMANS untuk menebar kebermanfaatan. Beasiswa Belajar Sempurna membawa semangat gotong royong dengan berdonasi secara patungan minimal kelipatan Rp50.000. Para alumni SMANS diharapkan bisa mengumpulkan dana yang tak terhingga untuk menyelesaikan masalah finansial adik-adik mahasiswa alumni SMANS. Kalau bukan dimulai dari sekarang, kapan lagi? Kalau ditunda terus, kapan terrealisasi? Yuk sama-sama berdonasi. Hal pertama yang kita lakukan adalah mendaftarkan diri sebagai donatur melalui website resmi BBS atau mengontak langsung LO. Setelah itu, LO akan mengecek informasi donatur dan mengkonfirmasi dengan memberikan surat komitmen. Setelah kamu terdaftar menjadi donatur, kamu bisa melakukan transfer dana dan menerima
mengenai hak dan kebermanfaatan lainnya sebagai donatur. Kewajiban dan hak donatur. Yang pertama, berkomitmen menjadi donatur selama periode berlangsung. Kedua, berkomitmen mengirimkan uang donasi sesuai nilai yang didaftarkan. Ketiga, bersikap kooperatif dengan pengurus BBS selama periode menjadi donatur. Keempat, mendapatkan laporan keuangan penyaluran beasiswa yang transparan. Kelima, mendapatkan transparansi program dan informasi beasiswa setiap bulannya. Keenam, memiliki kesempatan untuk menjadi mentor, pembicara dalam sesi pembinaan, dan berpartisipasi dalam sesi wawancara calon beasiswa. Dan yang terakhir, menjadi pengawas berjalannya program BBS. Lalu, kemana donasi dialirkan? Seluruh dana yang dikumpulkan akan dialirkan sebagai beasiswa, bantuan pendidikan, anggaran pembinaan, serta anggaran operasional BBS. Detail laporan keuangan akan diberikan secara rutin setiap bulan kepada para donatur dan dipublikasi di website. Laporan rincian keuangan akan disampaikan pada donatur setiap akhir bulan dan akhir periode. BBS bergerak setiap periode menyesuaikan awal semester ajaran baru, yaitu Juli hingga Desember dan Januari hingga Juni. Untuk periode 1 atau Juli hingga Desember 2021, BBS akan fokus dalam pengumpulan dana atau patungan dari para alumni. Lalu, pada periode 2, Januari hingga Juni 2022, akan mulai menyalurkan dana beasiswa berupa biaya kuliah atau UKT per ajaran semester genap atau ganjil bagi lulusan SMANS dan bantuan pendidikan bagi siswa SMANS. Untuk adik-adik yang masih kuliah, yuk simak syaratnya. Pertama, lulusan SMA Negeri Sumatera Selatan. Kedua, sedang atau akan melaksanakan studi di perguruan tinggi D3, D4, atau S1. Ketiga, tidak menerima beasiswa sejenis. Keempat, bersedia mengikuti program pengembangan dari beasiswa belajar sempurna. Lalu, apa sih manfaatnya menjadi penerima beasiswa BBS? Yang pertama, mendapatkan beasiswa UKT senilai maksimal 5 juta rupiah. Kedua, mendapatkan pembinaan persiapan pasca kampus dan pengembangan diri. Ketiga, mendapatkan pendampingan mentor dari alumni SMANS. Yang terakhir, memiliki kesempatan berjejaring dengan para alumni SMANS. BBS membuka pendaftaran calon penerima beasiswa pada akhir semester ganjil atau November hingga Desember 2021. Pengumuman serta penyaluran dana beasiswa akan dilakukan pada awal Januari 2022. BBS tidak hanya ingin membantu dari segi keuangan, namun ingin membantu hasil yang berdampak jangka panjang dengan membantu pengembangan diri dan kehidupan pasca kuliah. Metode kegiatan mentoring BBS adalah put and pull, yang artinya bukan hanya BBS yang memberikan materi mentoring, tetapi juga para beasiswa dapat berperan aktif untuk berbagi pengetahuan sesama beasiswa. Kegiatan mentoring didukung dengan kurikulum BBS yang terdiri dari Introduction and Goal Setting, Emotional Intelligence, Habit Building, Design Thinking, Project Assignment, Profile Building, Financial Planning, Scholarship, and etc. Prinsip hidup bangsa Indonesia bukan di dalam persaingan, tetapi di dalam nilai-nilai gotong royong. Sekian perkenalan singkat tentang BBS. Get in touch with us di website beasiswabelajarsempurna.com dan akun Instagram @bbsofficial.id. Thank you. Oke, terima kasih Kak Jerry udah share video tentang introduction BBS. Sedikit banyak pasti adik-adik udah ada gambaran sedikit ya. Nah, untuk lebih detailnya lagi nih, kita mau dengar informasi yang akan disampaikan oleh Kak Diah. Tapi sebelumnya, aku mau kasih note dulu bahwa ini tuh bukan formal, tapi ini semi formal, bahkan ini informal. Jadi
jangan tegang, there is nothing to yang harus ditekan gitu ya. Take a note, terus ask question after this, okay? Jadi without further ado, aku invite Kadia untuk presentasi terkait dengan beasiswa belajar sempurna kepada Kadia. Saya persilahkan. Oke, terima kasih Elia. Halo semuanya, selamat pagi. Pagi ya. Selamat bergabung adik-adik grade 12. Terima kasih ya atas waktunya hari ini. Nah, jadi sebelum presentasi, kakak introduction dulu dikit, karena kan tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama kakak Dia Ayu Pitaloka, kakak Fort Intake. Terus kakak dari Dolphin House. Di sini ada yang dari Dolphin House? Enggak nanya kakak-kakaknya. Adik-adiknya grade 12. Ada yang dari Dolphin House nggak? Kayaknya nggak ada ya Allah, so sad kan? Dek Dolphin yang gabung. Oke deh, kita langsung masuk materi aja ya. Jadi tadi kan udah sedikit banyak menyaksikan videonya. Nah, sekarang kakak akan jelasin lebih detail lagi di presentasi kali ini. Jadi apa sih itu BBS? BBS itu Beasiswa Belajar Sempurna. Jadi dari alumni SMANS untuk SMANS. Nah, jadi akan dibahas di sini itu mulai dari latar belakang beasiswa dengan detail konsepnya, manfaat, syarat, sama program mentoring juga. Terus yang terakhir nanti ada perkenalan dikit tentang tim pengurus. Nah, beasiswa belajar sempurna tuh yang kayak gimana sih, Kak? Jadi, beasiswa belajar sempurna itu beasiswa UKT, pembinaan, mentorship, dan bantuan pendidikan dari alumni SMA Negeri Sumatera Selatan untuk mahasiswa dan siswa SMA Negeri Sumatera Selatan. Nah, kok bisa sih Kak ada beasiswa belajar sempurna ini? Ceritanya tuh gimana sih? Jadi, BBS itu lahir dari keinginan sederhana, memberi kembali. Kok memberi kembali? Karena bermula dari refleksi alumni SMANS yang telah menyelesaikan pendidikan menengah atas dengan baik didukung penuh secara moral maupun finansial oleh pihak sekolah. Nah, jadi kakak-kakak di sini tuh berpikir bahwasannya selama SMA kita kan udah dikasih beasiswa tuh selama 3 tahun, kita juga sudah diberikan fasilitas yang baik sedemikian rupa waktu di dorm. Jadi terbesiklah keinginan untuk giving back gitu kan, gimana caranya kita bisa kontribusi lagi nih ke sekolah, gimana caranya kita bisa berbalas budi lagi nih ke sekolah. Lalu dari keinginan tersebut lahirlah yang namanya BBS, Beasiswa Belajar Sempurna. Sedikit namun jika dikumpulkan bersama akan menjadi bukit, patungan alumni SMA Negeri Sumatera Selatan untuk menebar kebermanfaatan. Jadi, sistem beasiswa belajar sempurna ini itu sistemnya berdonasi secara patungan. Karena kan kalau kita mikirnya ingin memberi kembali nih ke sekolah dengan katakanlah uang yang dalam jumlah besar, materi dalam jumlah besar, itu kan mungkin belum bisa kita lakukan dari sekarang ya. Jadi untuk merealisasikannya, kenapa nggak kita bareng-bareng aja nih donasi dengan cara patungan, karena kalau kita kumpulin bersama akan menjadi bukti, dan patungan alumni itu kita tujuannya untuk menebar kebermanfaatan. Terus masuk ke beasiswanya. Nah, setelah kita udah ngumpul donasi, uang dari alumni-alumni lain, program yang akan dijalankan itu adalah memberikan beasiswa kepada lulusan SMANS dan juga siswa yang masih di sekolah gitu. Konsep beasiswanya itu gimana sih, Kak? Nah, konsep beasiswanya itu beasiswa biaya kuliah atau UKT yang mencapai 5 juta rupiah per ajaran semester genap atau ganjil. Sumber dananya dari mana? Dari donasi yang patungan tadi gitu. Nah, tapi selain memberikan beasiswa UKT, BBS juga memberikan program pembinaan dan mentorship
Jadi goals kita itu bukan cuma membantu adik-adik semua untuk biar bisa lulus kuliah tanpa adanya halangan finansial, tapi juga membantu dengan membina dan juga adanya program mentorship untuk manfaat keberlanjutan ke depannya gitu. Jadi saat sudah lulus udah tahu nih kehidupan pasca kampus gimana, terus untuk overcome beberapa masalah tuh gimana. Nanti dalam program BBS juga ada program mentoring yang akan dibina di situ. Terus manfaatnya apa aja sih Kak selain menerima bantuan secara finansial? Nah, jadi kan tadi BBS ini beasiswa UKT senilai 5 juta rupiah. Terus juga mendapatkan pendampingan mentor dan alumni dari program mentoring tadi. Terus program itu juga mendapatkan pembinaan pasca kampus dan program pengembangan diri juga. Dan terakhir, memiliki kesempatan berjejaring dengan para alumni SMANS. Jadi nantinya istilahnya tuh ada channel gitu kan sama kakak-kakak di BBS, atau juga nanti ada kakak-kakak donatur yang berkesempatan menjadi pembicara ataupun mentor adik-adik, itu bisa sharing langsung gitu kan. Nah, terus gimana Kak caranya untuk jadi BESWAN? Syarat-syaratnya apa aja? Nah, syarat umumnya yang pertama tentunya lulusan SMA Negeri Sumatera Selatan. Karena ini kan beasiswanya dari alumni SMANS untuk SMANS gitu. Terus yang kedua, sedang atau melaksanakan studi di perguruan tinggi. Mau itu jenjang diploma, sarjana terapan, ataupun sarjana. Terus tidak sedang menerima beasiswa UKT sejenis gitu ya. Jadi maksudnya tuh gimana sih Kak? Boleh kalau sedang menerima beasiswa lain, tapi yang dimaksudkan adalah beasiswa yang cuman cover UKT juga gitu, ataupun nanti ada beberapa detail lagi yang bisa kita pertimbangkan. Dan yang terakhir, bersedia mengikuti program pengembangan diri dari BBS itu sendiri. Nah, ini mentoring ini juga salah satu program pengembangan diri dari BBS tadi. Jadi udah sepaket gitu loh. Ketika adik-adik sudah menjadi BESWAN, nantinya juga akan mendapatkan program mentoring dan pembinaan dari kakak-kakaknya gitu. Karena kan balik lagi ke tujuan awal BBS, kita tidak ingin membantu hanya dari segi finansial, tapi kita juga ingin membuat hasil yang berdampak jangka panjang dengan membantu pengembangan diri dan kehidupan pasca kuliah gitu. Terus yang terakhir ini sedikit kenalan sama kakak-kakak pengurusnya di BBS periode 1. Jadi ini benar-benar program yang baru banget adik-adik sekalian dibentuk dan diinisiasi oleh kakak-kakak Forkintek. Ada ketua koordinator Kak Jerry hadir juga di sini. Halo Kak Jerry. Halo semuanya. Terus ada bendahara, ada Kak Septiana. Halo Kak Septiana. Terus di sini kakak sendiri, kakak itu diamanahkan sebagai sekretaris. Dan untuk tim humas dan donatur ada Kak Hirzi. Halo Kak Hirzi. Ada Kak Hirzi, terus ada Kak Nadia juga. Dan Kak Cindy yang berhalangan hadir. Dari tim beasiswa itu ada Kak Deo. Halo Kak Deo. Dan ada iya, salam kenal semuanya. Ada Kak Adelo, Kak Elia sama Kak Nadia Anggraini. Kak Elia yang jadi moderator hari ini itu dari tim beasiswa. Terus juga ada tim mentoring, itu ada Kak Tera, Kak Bogo, dan Kak Tasya. Yang hari ini hadir ada Kak Bogo dan Kak Tasya. Halo kakak. Halo, salam kenal. Dan terakhir, kita punya tim media dan teknologi. Itu ada Kak Ariza, Kak Rara, sama Kak Vera. Ya, gitu.
Dan prinsip hidup bangsa Indonesia bukan di dalam persaingan, tetapi di dalam nilai gotong royong. Jadi itulah adik-adik penjelasan singkat tentang beasiswa belajar sempurna. Terima kasih. Untuk info lebih detail juga bisa mulai di follow ya Instagramnya bbsofficial.id. Terus juga kalau ingin lihat laporan keuangan ataupun artikel-artikel bisa ke websitenya beasiswabelajarsempurna.com. Gitu. Oke deh kalau gitu. Makasih banyak Kak Dia untuk informasinya. Cukup detail, informatif, dan terbuka lah akhirnya nih teman-teman, adik-adik sekalian yang mungkin sebelumnya masih bertanya-tanya apa sih BBS gitu, beasiswa belajar sempurna itu apa sih. Sekarang udah lumayan ada sedikit pemikiran lah ya. Nah, ini lanjut aja nih. Selanjutnya kan kita ada sesi diskusi dan tanya jawab. Boleh banget nih adik-adik boleh nanya di chat box, boleh nanya langsung di unmute. Silakan perkenalkan namanya, angkatan berapa, dari kelas apa, misalnya apa, social, science, or house apa, boleh. Lalu kasih deh pertanyaannya atau yang pengen yang pengen ditanyain. Ini reminder. There is no stupid question, okay? There is no stupid question, there is no wrong question. Ini nggak wrong or right. Jadi kalian boleh nanya everything in regards to this. Even though mungkin kayaknya tadi ada di slide awal nih, tapi aku baru join di slide kelima. Terus aku mau nanya lagi. No problem. Make sure kalau kalian tuh paham banget gitu ya. Jadi nggak ada judgement, silahkan boleh bertanya apapun. Silahkan untuk yang mau bertanya boleh chat atau unmute, boleh, silahkan. Yang baru gabung juga boleh kalau mau langsung tanya. Oke, Assalamualaikum Kak. Ada yang udah oke, aku boleh bacain ya. Dari Tiara Zenita, Assalamualaikum Kak, saya Tiara Zenita, DAF House 11 Intake, kelas 12 IPA 2. Untuk tahapan penerimaannya gimana ya Kak, seleksi atau dipilih? Silakan kakaknya, ada yang berkenan menjawab mungkin? Boleh Kak Jerry atau Kak Dia? Oke, aku bakal bantu coba jawab dulu ya. Tadi ada pertanyaan dari Tiara Jenita dari DAF House kelas 12 IPA 2. Nah, untuk tahapan penerimaannya sendiri yang saat ini sedang berjalan juga. Jadi kami sedang melakukan pembukaan pendaftaran untuk calon BESPAN. Nah, untuk proses seleksinya sendiri seperti berikut. Nah, ini bisa diakses di websitenya beasiswabelajarsempurna.com. Terus ada halaman beasiswa. Jadi yang pertama itu ada awal pembukaan pendaftaran. Jadi tanggal 1 kemarin kami sudah buka untuk pendaftarannya. Kemudian tanggal 21 nanti ini penutupan pendaftaran. Selanjutnya nanti yang sudah mendaftar bakal diumumkan dulu, bakal kami seleksi berkas-berkasnya, persyaratannya, kemudian kami umumkan ini sudah lolos atau belum. Nah, terus jika sudah lolos berkas, nanti bakal ada lanjut ke seleksi wawancara atau ya proses seleksi wawancara. Barulah nanti setelah mengikuti wawancara juga, dan nanti di awal Januari bakal ada pengumuman BESPAN yang diterimanya. Jadi secara garis besarnya proses seleksinya seperti ini, ada di poster ini. Bisa diakses di website beasiswabelajarsempurna.com. Nah, oke. Pak cukup menjawab. Siapa? Tiara ya? Ya, gimana Tiara? Ada pertanyaan tambahan atau udah cukup? Di chat box itu udah aku kirimin. Oh ya, kata Tiara udah jelas Kak.
Iya jelas Kak katanya. Oke, Di chatbox sudah thank aku you. kirim ya link website dan juga Instagram. Boleh kalian follow, boleh kalian pantengin websitenya, dibaca-baca lagi. Ada pertanyaan lagi? Oh ya, mungkin menambahkan sedikit ya. Menambahkan sedikit. Jadi sebenarnya beasiswa belajar sempurna ini lebih ke cadangan terakhir ya. Maksudnya cadangan terakhir ini, jadi sebisa mungkin ini anak-anak adik-adik grade 12 kan mungkin sekarang lagi proses mencari kampus, mencari jurusan. Nah, nanti sebisa mungkin tetap coba dulu daftar beasiswa, misal yang dari pemerintah itu ada bidik misi, kemudian mungkin ada dari swasta yang tadi Ibu Adri bilang seperti Prasmul atau Pertamina ataupun Presiden University. Jadi usahakan dulu untuk mendapatkan beasiswa yang memang sudah lebih pasti. Nah, tapi di BBS ini kami lebih sebagai safety net lah. Safety net maksudnya di jaring terakhir kalau worst case-nya ada adik-adik kita yang beneran nggak dapat beasiswa sama sekali, kemudian secara ekonomi juga kesulitan, nah nanti bisa dimanfaatkan untuk mengambil beasiswa belajar sempurna ini. Tetap ada prosesnya, tapi kalau memang membutuhkan, sangat-sangat membutuhkan, kami juga akan membantu adik-adik sebisa mungkin. Ya, seperti itu. Ya, gitu ya. Ada lagi yang mau ditanyain? Gak apa-apa, nanya aja. Ini yang baru join. Silahkan. Aku kirimin linknya lagi ya. Mungkin karena yang baru join kan belum bisa lihat chat ya. Mungkin aku yang mau bertanya, Kak. Boleh, Bu Adri. silakan. Ya, mungkin ini anak-anak juga pengen tahu apakah beasiswa ini itu dibukanya untuk yang baru mau lulus aja atau ketika kuliah terus merasa ada beban UKT atau kesulitan untuk membayar UKT, apakah bisa mendaftar juga gitu Kak? Itu aja pertanyaannya. Oke. Terima kasih Bu Audrey. Mungkin Kak Jerry atau dia boleh jawab? Dia mau jawab ya? Halo Ibu Audrey. Halo Ibu dia. Iya, jadi beasiswa kita terbuka bukan cuma untuk yang baru mau kuliah aja, tapi yang di semester lain juga boleh join gitu. Bisa daftar. Dan daftarnya juga tadi langsung ke website aja, sama ketentuannya, syarat-syaratnya juga udah kita cantumin di situ. Kalau kurang detail lagi boleh langsung direct ke Instagram atau boleh langsung kontak kakak-kakak pengurusnya gitu. Bisa, Oh iya, mungkin siapa aja bisa daftar. Nah, sedikit menambahkan, jadi ya memang siapa saja bisa mendaftarkan, khususnya ini alumni SMA Negeri Sumatera Selatan, dan ini beasiswanya per semester. Jadi kalaupun misal ada adik-adik yang sudah tahun pertama, tahun kedua itu lancar, kemudian baru mengalami kesulitan di tahun ketiga, nah itu bisa pas di semester itu. Jadi tiap semester ganjil, semester genap nanti kita buka lagi pendaftarannya. Jadi ya tetap bisa mendaftar. Oke, terima kasih Kak Jerry dan Kak Dia. Thank you. Nah, jadi untuk karena kan kita juga jumlahnya banyak nih ya, kakak-kakak dan Bu Audrey kan angkatan 12 itu banyak sekali ya. Cuman di sini kan mungkin yang ikut perwakilan ya, 1/5 atau 1/4 mungkin. Teman-teman di sini yang ikut silakan di-share informasinya ke teman-teman yang lain, link website maupun Instagramnya. Atau mungkin ada senior dari house-nya atau kakak-kakak yang sudah kuliah sekarang begitu, bisa diinfokan juga misalnya mereka di beberapa perjalanan semester berapa mungkin ada find it difficult untuk bayar UKT, bisa
apply ke sini. Nah, ini ada yang nyapa kita nih, Salsa, Astabila. Assalamualaikum Kak, terus Kak Diah dan Kak Utri udah jawab waalaikumsalam. Mungkin boleh kalau mau di-unmute, silakan ada yang mau ditanyakan. Salsa. Oh iya Kak, mungkin nanti juga yang teman-teman yang nggak joinnya nanti bisa diinformasikan melalui konselor juga. Jadi nanti konselor kan ada jadwal masuk kelas setiap minggu, nah itu bisa ikut disampaikan di situ di kelas. Wah, mantap. Oke. Siap, Bu Adri. Ya. Silakan Salsa Astabila. Oke, saya bantu bacakan ya. Saya Salsabila, Kondil House 11 Intake, kelas 12 IPA 1. Di sini Salsa mau nanya Kak, apakah ada tuntutan bagi kami yang menerima beasiswa untuk mempertahankan nilai atau sebagainya Kak? Lalu jika seandainya kami tidak bisa memenuhi tuntutan tersebut, apakah beasiswanya akan dicabut? Terima kasih Kak. Silakan. Kakak-kakak yang lain boleh juga, kalau ada Kak Hirzi, ada Kak Bogo di sini, Kak Septi dan Kak Tasya kalau memang mau menjawab boleh. Ini mungkin dari tim beasiswa. Tadi tim beasiswa ada Kak Dio ada ya? Kak Dio? Dia sudah live ya. Dia lagi OTW ke El sini. mungkin mau jawab langsung El. Oke, berarti aku ya, mungkin aku respon awal ya. Ya, jadi memang kita tuh berkomitmen, maksudnya kayak kita mencari orang-orang yang dengan motivasi dan juga semangat belajar ya gitu. Jadi kita ingin dengan adanya support dari segi finansial maupun non material, adik-adik penerima atau awardee dari BBS ini bisa perform baiklah di universitas. Tapi sejauh ini tidak ada spesifik bahwa harus 3,5, kalau di bawah 3,5 kami cabut gitu. Nggak ada statement yang seperti itu. Jadi so far nggak usah khawatir, daftar aja, nggak usah takut nanti dicabut nggak kalau misalnya nilainya jelek gitu. Karena kita juga kan kita kasih dana untuk kalian bayar UKT, tapi kan kita juga ada mentoring. Nah, di proses mentoring itulah kita akhirnya lihat tracking kalian, gimana performance akademik kalian, non akademik kalian, ada kendala apa gitu. Bahkan kalau bisa kita bantu kalau memang ternyata ada masalah nih dari segi akademik, jadi nilainya mungkin tidak begitu baik di semester awal gitu, nanti kita bantu. So nggak perlu worry terkait dengan hal tersebut, kayak we are not that very strict gitu kayak yang harus itu enggak sih. Kita enggak juga very flexible, kita juga tetap punya rules, tapi kita enggak ada segmentasi bahwa harus terus dicabut terus ntar si adik nggak bisa sekolah. It's not the point, karena tujuan kami adalah gimana kalian bisa lanjut dan sustain dan kuliah sampai lulus. Itu ya Salsa. Mungkin aku mau nambahin sedikit nih Kak Dery. Jadi kan untuk pertanyaan-pertanyaan, misalnya nih kalian ada pertanyaan, kalian boleh kirim email. Di situ kan ada ya, di website ada email kita, bisa di email. Terus di Instagram juga bisa direct message away, kayak one direct message away, bisa langsung. Ingin kita fast respon juga semuanya. Nah, terus itu ada tuh juga kolom dari WhatsApp tim beasiswa ya, termasuk aku, Deo, dan Kak Nat, jadi bisa di-approach. Even if ternyata mungkin enggak, kalian mungkin merasa lebih personal, lebih enak sama kakak yang se-house, misalnya yang sama-sama Dopin, yang sama-sama Lion, or Dav misalnya, nggak apa-apa, di-approach aja kakak-kakaknya yang dari house kalian di sini. Mereka sangat welcome kok. Jadi, jangan sampai informasinya nggak sampai dan jadi barrier gitu. Mungkin itu sih. Ada lagi kah yang mau ditambahin? Silakan. Salsa gimana? Kalau pertanyaannya
Ada lagi? Mungkin ada bimbang dan dilema lain, boleh disampaikan. Oke, makasih ya Salsa. Ada lagi silakan adik-adik, boleh langsung unmute nggak apa-apa, jadi langsung ngomong juga boleh. Mungkin di sini sambil nunggu ya, mungkin adik-adiknya ada kepikiran atau mungkin pengen tahu lebih lanjut. Boleh nggak dari Kak Gogo atau dari Kak Tasya nih share dikit mentornya bakal seperti apa sih gitu. Jadi kan adik-adik ini agak curious nih sama alumni-alumni gitu kan. Terus bakalan seperti apa sih? Mungkin bisa dikasih overview sedikit Kak Gogo atau Kak Tasya, silakan. Oke, mungkin ini ya El ya, untuk mentoring ya. Mentoringnya sih dari kita nanti udah ada kurikulum sendiri, kurikulumnya akan seperti apa. Sebenarnya basically itu nanti kita akan ada proses introduction dulu, kayak jadi kita mengenal dulu nih adik-adiknya kayak butuh apa sih, butuh mentoringnya seperti apa yang masih kurang dan apa yang minat mereka tuh kemana gitu. Itu pada tahap awal. Terus nantinya secara garis besar sih mentoringnya lebih ke soft skill dan segala hal yang mempersiapkan dia setelah nanti lulus di pasca kampus gitu sih. Pokoknya soft skill yang kita siapkan itu harapannya bisa membuat membangun karakter adik-adik nanti yang jadi best one kayak gitu sih. Kita juga udah ada, ya tadi aku bilang juga udah ada kurikulumnya yang udah kita garap dari sekarang dan should be kurikulum yang kita buat seharusnya akan sangat berguna ya nanti buat adik-adik setelah pasca kampus kayak gitu sih. Mungkin itu sih, Gogo mungkin ada mau ditambahin? Berarti bisa disimpulin kalau nominal 5 juta rupiah UKT dan materi mentoringnya itu sama valuable-nya ya, Kak ya. Jadi it's a double bonus gitu kan dari segi mentoringnya juga. Nah, ada lagi nggak nih yang mau ditanyain? Orang bisa invite lebih luas ya Kak. Mungkin di sini ada yang mau bahas tentang university, mungkin terkait dengan pendaftaran ke UNIF atau persiapan untuk universitas. Di sini kan kakak-kakaknya rata-rata udah masih ada yang kuliah, tapi udah ada yang udah selesai kuliah juga gitu, ada yang sudah bekerja. Mungkin boleh nih kalian di momen ini gitu, in addition mau nanya tentang misalnya perkuliahan atau mungkin life after kuliah, boleh, silakan. Kita ada yang dari startup, ada yang non startup, ada yang dari government sector nih. Oke. Nih ada nih Kak, pertanyaan lagi dari Ogan Pranawa. Halo Kak, saya Ogan Pranawa, izin bertanya ya Kak. Apakah beasiswa ini berlaku juga Kak untuk lanjut ke sekolah kedinasan? Thank you in advance. Silakan Kak. Kalau Dio tim beasiswa mungkin ada yang mau jawab. Oke, aku ini ya coba bantu dulu. Jadi untuk yang kedinasan seharusnya dari sekolah kedinasan itu sendiri dia sudah memberikan beasiswa. Contohnya mungkin sekolah kedinasan perpajakan atau apalagi ya yang kedinasan ini yang biasanya statistik, kemudian ada yang di Sumedang itu kedinasan, aku lupa namanya. Nah tapi itu biasanya memang sudah diberikan beasiswa oleh pemerintah. Ya contohnya Stanstis
Nah, itu sudah ada beasiswa UKT, beasiswa tempat tinggal, beasiswa hidup. Nah, tapi kalaupun ada kedinasan, misalnya yang nggak dapat beasiswa dan itu masuk D3 atau D4, tetap kita akan coba bantu untuk memberikan beasiswa. Jadi bisa D3 atau D4 atau S1. Tapi pada umumnya sekolah kedinasan itu sudah ada beasiswa tersendiri. Ya, seperti itu. Cukup jelas jawabannya. Gimana, Ogan? Jadi kata Kak Jerry, mostly itu kalau kedinasan pasti sudah dibiayai oleh pemerintah begitu ya. Tapi even if kalau ternyata ada yang masih butuh biaya dan ternyata mungkin nggak di-cover, ya sangat bisa untuk akhirnya apply juga di BBS begitu. Jelas Kak, terima kasih banyak ya Kakak. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Permisi, Jer, boleh nambahin aja? Oh iya, boleh Pak. Silakan Kak. Sekolah kedinasan. Jadi sekolah ikatan dinas kedinasan itu ada dua, Jer. Ada yang ikatan dinas, ada yang sekolah kedinasan baik. Nah, yang sekolah kedinasan baik itu biasanya biaya dewek sih. Oh, oke. Kalau yang ikatan dinas estis, stan, nah itu baru dibiayai pemerintah. Jadi tidak perlu lagi bayar UKT. Tapi dengan catatan Age harus pegawai di instansi terkait dengan ikatan dinas kan. Nah, itu. Kalau kedinasan biasanya dia tidak terikat sih, tapi biasanya diusahakan duluan untuk masuk instansi terkait ya. Oke. Ngerti Pak. Thank you Pak tambahannya. Oke. Jadi ya itu ya, meskipun nanti ada yang sekolah kedinasan dan ternyata kesulitan ekonomi, kemudian kesulitan membayar UKT, nah tetap bisa untuk ngambil di beasiswa BBS ini. Jadi silakan dicoba nanti. Benar banget. Thank you Kak Afaf nih. Untuk adik-adik yang lain boleh mungkin ada yang mau nanya terkait syarat atau manfaat beasiswa, atau mungkin udah ada yang cek belum website kita. Di situ udah lebih detail lagi ya. Jadi ada persyaratan umum, ada persyaratan khusus. Harapannya adik-adik bisa memenuhi nih, misalnya kalian mau apply bisa memenuhi persyaratannya. Mungkin ada yang mau ditanyain, let's say terkait dengan persyaratan khusus, or probably surat rekomendasi misalnya gitu. Boleh banget nih ditanya sekarang. Atau misalnya tentang esainya, karena kan di sini kalian juga harus tulis esai ya untuk salah satu syarat administratifnya. Oke, mungkin aku mau undang Kak Hirzi nih. Kak Hirzi kan di sini sebagai tim humas dan LO juga nih sekalian gitu. Kak Hirzi bisa nggak kira-kira kasih tips and trick nih buat adik-adik? Misalnya, ini ada pertanyaan, tapi kita minta dengar tips and trick dari Kak Hirzi dulu nih. Kira-kira apa nih Kak yang harus dipersiapin sama adik-adik untuk apply? Apakah let's say mungkin mereka harus benar-benar baca dulu persyaratannya, terus untuk esai nih gimana ngerjainnya gitu. Ada nggak Kak? Karena kan Kakak sebagai humas dan LO nih pasti berkecimpung di ngobrol sama orang-orang banyak nih, termasuk donatur juga. Boleh Kak Hirzi? Wah, saya sangat kaget ditembak. Terima kasih guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Hirzi, kebetulan dipercaya untuk
mengurus tim humas dan donatur. Jadi sebelumnya sih kalau untuk syarat ya dan persiapan itu dari base one-nya sendiri itu harusnya siapin mental aja pertama. Karena nanti kan bakal ada proses tuh seleksi dan wawancara. Nah, persiapkan mental, terus persiapkan bahan untuk essay nanti, dan semaksimal mungkin diperkuat di essay-nya ya. Jadi kalian harus sering-sering berlatih, banyak tanya sama kakak-kakaknya atau guru-gurunya mungkin gimana cara membuat essay biar kita sebagai tim beasiswa dan para donatur yakin untuk memilih kalian kelak sebagai penerima beasiswa nanti. Selebihnya sih banyak-banyak nonton YouTube segala macam, banyak-banyak sih baca, itu aja sih. Kalau dari kita humas dan donatur mungkin Kak Cindy atau Kak Nadia mungkin yang hadir. Iya. Mereka tidak ada guys. Oh, ada? Jadi Nggak ada? ada ya? Ada tadi Kak Cindy kayaknya. Iya. Tadi ya. Itu aja sih kalau dari humas, soalnya kan yang berperan itu kan tim beasiswa dan mentoring ya. Jadi kalian besok-besoknya para beasiswa itu berhubungan lebih lanjut kepada beasiswa dan mentoring. Paling untuk si humas paling mengingatkan gitu aja sih. Nggak ada yang spesifik dari tim humas. Gitu guys ya. Terima kasih. Iya. Jadi Kak Hirzi ini dengan tim Kak Nat dan juga Kak Cindy itu menjaga hubungan baiklah dengan para donatur. Nah, donatur juga akan terlibat di seleksi beasiswa atau memilih kalian nanti gitu. Nah, makanya tadi Kak Hirzi sampaikan sebisa mungkin kalian berlatih atau ya menulis esai terbaik versi kalian yang bisa meyakinkan para donatur kenapa sih akhirnya kalian layak untuk mendapatkan beasiswa ini dan kami harus memilih kalian begitu ya. Jadi boleh dipakai tuh untuk searching YouTube juga tentang cara menulis esai, sesederhana itulah bisa belajar menulis dari sekarang. Oke, ini ada pertanyaan Kak. Muhammad Kaisar Teddy ya. Assalamualaikum kakak-kakak, saya Kaisar Teddy dari 11 Intech izin bertanya. Misalkan nantinya kita mendapatkan beasiswa dari pihak BBS ini Kak, namun di sisi lain kami sedang menunggu pengumuman dari penerimaan beasiswa yang lain. Misalnya nanti di beasiswa lain ternyata kami diterima. Apakah beasiswa dari pihak BBS akan dicabut atau bagaimana ya Kak? Maaf ya Kak kalau misalnya udah pernah ditanyain karena baru join. Oke, boleh silakan. Kakak-kakak, Kak Deo nih, ada nih Kak Deo, boleh dikasih Kak informasinya. Oh, Kak Deo lagi di bus, mungkin dari Kak Jeri dulu deh, silakan Kak Jeri gimana? Oke, nah jadi sesuai syarat umumnya BBS itu dia tidak sedang menerima beasiswa UKT sejenis. Nah, kondisinya saat mendaftar berarti kan dia sedang tidak menerima beasiswa. Nah, maka dia boleh mendaftar. Kemudian setelah itu mungkin dia mendapatkan beasiswa BBS, kemudian lanjut lagi ternyata dia diterima juga beasiswa yang dia ikuti lainnya. Nah, maka itu tetap boleh, tetap dapat beasiswa BBS dan dia tetap bisa untuk dapat beasiswa yang satunya tadi. Nah, tapi mungkin kondisinya akan berbeda setelah mungkin dia mau daftar lagi beasiswa BBS di periode berikutnya. Karena dia sudah mendapatkan beasiswa yang lain, maka dia menjadi tidak bisa. Oke, jadi ya seperti itu. Oke, jadi so far situasional ya Kak ya, dalam arti di konteks mungkin nanti ketika udah proses bakalan ada verifikasi lagi gitu kan, karena kan ketika nanti misalnya terpilih pun ada tanda tangan MOU ya, MOU dari Base One ke beasiswa gitu. Ntar mungkin akan dikonfirm lagi di sana. So ya, jadi kayak nggak akan serta-merta langsung dicabut. Kita kayak ada verifikasinya dulu gitu, ada confirmnya gitu ya. Jadi no worries lah kalau memang ternyata kalian namanya kita kan
scholarship hunter ya untuk sekolah, jadi kan apply semua yang mungkin possible bisa didaftarin ya. Nggak pernah tahu juga yang mana yang nempel gitu, so it's okay. While kalian apply BBS, mungkin kalian coba yang lain lagi, no problem. Nanti tinggal di-confirm aja di akhir. Karena kan tadi Kak Jerry juga udah himbau, bisa mungkin kalian boleh apply dari scholarship dari government, let's say misalnya bidik misi, atau beasiswa-beasiswa yang lebih secara value-nya lebih besar misalnya gitu kan. Ini adalah last resource kalian, dan kalian juga bisa tetap rely gitu. Jadi jangan sampai putus atau nggak lanjut kuliah karena nggak sanggup bayar UKT. Itu yang kita pengen banget minimalisir gitu. Oke, gimana Kaisar? Kira-kira udah clear? Oke, terima kasih untuk jawabannya, jelas Kak. Oke deh, pertanyaan Kaisar tadi sepertinya adalah pertanyaan terakhir ya untuk akhirnya menutup diskusi dan tanya jawab kita pada siang hari ini, begitu. Nggak apa-apa ini kalau kita tutup sekarang, Kak Jerry, Kak Dia, dan kakak-kakak yang lain, atau masih mau di-extend? Mungkin dari Bu Adrinya dulu. Oh, Bu Audrey. Oke, gimana Bu Audrey? Mungkin kalau misalnya memang durasinya hanya 1 jam, ya udah 1 jam tadi. Gak apa-apa kalau mau ditutup nanti di kelas, biar saya coba menyambungkan lagi kalau misalnya memang ada adik-adik yang mau tanya. Oke, sip. Ya, terima kasih banyak untuk kesempatannya. Semoga teman-teman dan kakak-kakak dan juga Bu Audrey dan semua yang ada di sekolah selalu sehat ya di situasi COVID-19 seperti ini. Mudah-mudahan tetap bisa belajar dengan fokus, jalan semuanya lancar untuk universitas dan juga kehidupan di sekolahnya, begitu. Terima kasih sudah meluangkan waktunya selama 1 jam untuk meeting dan sharing dengan kita. Saya selaku moderator dan juga mewakili teman-teman, mohon maaf apabila ada informasi yang mungkin kurang jelas atau penjelasan yang mungkin kurang begitu. Untuk lebih lanjutnya lagi, silahkan dikunjungi website kami beasiswabelajarsempurna.com atau juga follow Instagram kita di @bbsofficial.id. Dan kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, boleh banget email di bbsofficial.id@gmail.com. Untuk further question lagi, boleh approach kakak-kakaknya, boleh approach Bu Audrey, pokoknya kita buat komunikasinya, jaringannya sesimpel mungkin, gitu ya. Makasih banyak, selamat beristirahat, selamat makan siang, enjoy your weekend. So, aku tutup dengan mengucap lafaz alhamdulillahirabbil alamin. Thank you. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada screenshot terakhir. Oh iya, foto-foto ya? Screenshot boleh? Iya, boleh untuk dokumentasi. Yuk, on cam dulu. Adik-adiknya mungkin masih di luar. Masih kita kasih adik-adiknya. Yang masih join boleh open cam aja kalian kalau mau. Iya, boleh. Nih, ada Kaisar, ada Tiara, ada Dea. Yang lain, Ogan, Rizky, Amalia, Nurul, dan Yuriko. Ada 2 lagi ya, siapa? Ada yang pakai laptop ya untuk screenshot. Aku lagi record nih. Oke, aku pakai laptop. Oke. Aku ini ya. Ramadhani Sela, Nurul, Salsa, dan Yuriko ini mau on cam nggak? Kalau mau kita tungguin nih 3 detik. Wow, keren langsung. Oke deh. Aku screenshot ya. 1, 2, 3. Oke, gaya satu lagi ya. 1, 2, 3. Alright, thank you very much adik-adik. Sukses ya buat sekolahnya. Wah, itu si Tiara ada Bang Bet 2 tingkat. Jadi nostalgia. Ini banget asrama banget. Thank you semuanya. Selamat makan ya. Thank you
you guys. Terima kasih. Semangat, semangat. Guys, thank you kakak. Happy weekend, happy weekend. Thank you. Izin dulu ya, Kak.